Awalnya kenapa Evan Dimas bisa ke PSIS ini berkat agen idola kita ini. Banyak banget ini yang ngejar Evan Dimas ini, macam-macam klub ya, kemarin banyak yang ngejar ya. Ada beberapa Pak, tapi saya jujur Pak Yoyo orang pertama yang betul-betul ya, mungkin kasarnya mungkin sebagian orang udah menutup sebelah mata dengan Evan Dimas. Di sini anak-anak muda yang bagus-bagus, yang potensinya tinggi, bawa ke PSIS dong. Siap, siap. Apa kabar? Baik-baik Pak, Pak Yoyo sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Bang Muli, kapan PSIS ini dikasih pemain yang top? Lutfi kan udah kemarin. Oh iya. Evan Dimas sekarang saya udah. Evan Dimas Pak. Mudah-mudahan Pak ya Evan Dimas bangkit di PSIS, bisa bantu PSIS meraih yang terbaik musim ini Pak. Ya, terima kasih loh. Terima kasih. Kalau teman-teman mau tahu awalnya kenapa Evan Dimas bisa ke PSIS ini berkat agen idola kita ini. Nah, kalau enggak udah waduh banyak banget ini yang ngejar Evan Dimas ini, macam-macam klub ya, kemarin banyak yang ngejar ya. Ada beberapa Pak, tapi saya jujur Pak Yoyo orang pertama yang betul-betul menunjukkan ya, mungkin kasarnya mungkin sebagian orang udah menutup sebelah mata dengan Evan Dimas. Saya juga berterima kasih ke Pak Yoyo dan PSIS masih memberi kepercayaan kepada Evan Dimas untuk bisa gabung ke PSIS. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bang Muli. Ya, Evan Dimas bagus kok, semangatnya ada, ya kan. Lalu dia punya smart, permainan yang smart. Walaupun fisik sedang turun, tapi dia punya kemauan. Itu yang penting, Dan kita butuh itu untuk di PSIS Semarang. Gitu. Insya Allah Pak, bismillah kita. Iya, tapi jangan lupa nanti habis ini anak-anak muda yang bagus-bagus, yang potensinya tinggi, bawa ke PSIS dong. Siap. Memang PSIS saya lihat gede Wangga PSIS ya kan. Dan sekarang itu kayak Gali Fretas tuh saya tahu tuh pertama kali ditawarkan ke Indonesia tuh. Ya. Mungkin banyak klub yang memberikan sebelah mata Pak. PSIS yang memberikan dia kesempatan. Saya dirasa dia alhamdulillah sekarang dia juga bisa top jadi PSIS Pak. Banyak pemain muda nih yang lepas nih sama-sama. Mudah-mudahan kedepannya nih kayak Arhan mungkin setelah dia balik dia mungkin bisa balik lagi main kalau ke Indonesia balik ke PSIS Pak ya dia Pak ya. Terus pokoknya jangan lupa Bang Muli. Ada anak muda bertalenta, anak usia U17, U19 yang memang punya masa depan cerah. PSIS kasih kesempatan dulu aja. Siap Pak. Akademinya memang masih jalan PSIS Pak. Masih jalan terus Pak ya. Kalau nggak salah Coach Ridwan Pak ya masih. Ya, dia udah senior sekarang dia. Ya, dia tetap pegang direkturnya untuk akademi PSIS. Okay. Tapi dia diperbantukan di PSIS senior untuk analis. Head of analyst, jadi dia kepala analis. Jadi dia punya staff lagi yang ambil video buat analisa, tapi kepalanya nih Coach Ridwan. Jadi masih jalan Pak, dia masih ngawasin di akademi Pak ya? Ya, masih jalan, karena kita pengennya akademi kita, anak-anak EPA, junior dengan senior ini satu jalan, satu karakter. Satu karakter Pak ya? Jadi satu visi, satu misi terhadap sepak bolanya sama. Jadi nggak kaget yang dari bawah ini naik, nggak kaget yang dari atas turun pun nggak kaget. Gitu. Nanti ada Bos Nabil juga nanti nih, saya mau bicara nih. Bos Nabil juga lagi saya dengar siap bangun fasilitas nanti di Pak dia. Ada bocorkan. Iya. Lagi sibuk apa Bang Muli ini? Saya paling masih ini, Pak. main tenis juga masih? Ada, kita coba kemarin kan Pak. Itu saya baru 2 kali. Ini udah biar saya cari nafkah biar yang atlet saya yang olahraga Pak. Cuma sekarang ini ya biasa lagi musim transfer, sebentar lagi kan Liga 1 tutup nih akhir November, Liga 2 28 November tutup. Jadi saya lagi sibuk sekarang bantu banyak anak-anak pemain Liga 3, Liga 2. Antara Liga 1 juga banyak perpindahan. Jadi kemarin juga ada beberapa permintaan dari Liga 1 yang mau minjem dari pemain Liga 1 yang lain. Ya kan, atau saya juga ada ngirim beberapa pemain Liga 2 yang mungkin
anak-anak muda ingin trial di Liga 1, Liga 2, ini yang saya lagi sibuk itu Pak. Lagi sibuk itu ya. Oke Pak Muli. Terus Pak Muli, tolong kasih pesan-pesan buat adik-adik juniornya PSIS Elite Pro Academy, SSB Development di Semarang. Apa kiat-kiat atau mungkin pesan-pesan buat adik-adik muda ini? Ya. Kalau saya lihat banyak sebenarnya mau saya titip pesan Pak, tapi intinya kerjakan kerjaan itu dengan hati, dengan kesenangan Pak, passion Pak ya. Ya. Itu sangat sayangkan kalau kita lihat banyak ada anak-anak muda tanya kamu main bola kenapa ingin jadi kaya. Ya. Padahal kalau mereka bilang ingin jadi pemain bola yang terbaik, itu uang itu akan datang dengan sendirinya. Ya Pak, ya kan bakal datang dengan sendirinya. Kerjakan dengan passion Pak. Ya, dengan passion. Saya mau bilang satu ke adik-adik, salah satunya dalam soal training. Ya, training. Kalau mereka tidak bisa bilang ke diri mereka bahwa saya hari ini lebih baik daripada kemarin, Oh gitu ya. berarti mereka buang-buang waktu mereka. Oh gitu ya. Berarti Ya. buang-buang waktu kalau dia nggak bisa bilang hari ini lebih baik daripada kemarin. kemarin. Karena iya. banyak anak-anak lain yang bakal bekerja keras. Oke. Banyak anak-anak lain yang bakal punya passion lebih daripada mereka. Sekarang akhirnya kalau soal skill Pak, sekarang udah 11-12 udah hampir sama semua Pak. Hampir rata ya. Jadi yang bakal unggul, mana yang bakal mau lebih kerja keras, mana yang mau lebih semangat, itu yang mana lebih disiplin, itu yang bakal jadi pemain jadi. Karena saya bilang mana anak pemain liga itu sekarang anggap 31 Pak, Liga 1 Pak. Anggap satu tim itu 30. Ya. 30 kali 18 itu ada 540 kalau nggak salah. Ya. Itu hanya 6-nya pemain asing. Jadi anggap cuma 450 pemain lokal di Liga 1. Musim depan, apakah yang 450 pemain ini pensiun semua? Oh ya, enggak ya. Sedangkan ini banyak anak-anak generasi yang dari umur 18 tahun pada datang, yang umur 35 tahun masih ingin mempertahankan posisi dia. Ya. Jadi intinya sekarang yang mana yang lebih kerja keras, itu yang bakal lebih sukses. Dan anak-anak harus punya prinsip. Saya bilang setiap hari dia harus melihat di diri dia, saya harus lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik pada hari ini. Ya. Kalau dia ingin maju Pak, pelan-pelan. Ya, kalau enggak ya mereka hanya buang-buang waktu mereka saja. Oke. Dan yang terakhir saya mau bilang, ini saya dengar dari jujur aja Kobe Bryant juga. Kalau mereka merasa yang nanti membuat perbedaan antara pemain juara dan tidak. Pemain juara merasa kerja itu adalah kebutuhan dia. Oh ya. Pemain-pemain yang biasa merasa kerja itu adalah pengorbanan. Oh. Kalau mereka masih merasa bahwa kerja di lapangan tambahan itu adalah suatu pengorbanan, mungkin bola bukan untuk mereka. Oh gitu ya. Pemain sukses merasa apapun itu kerja tambahan yang mereka lakukan itu merupakan kebutuhan dia. Iya. Kalau kita dengar Muhammad Salah, pas masih kecil dia pergi 4 jam, pulang 4 jam, 8 jam pulang pergi latihan. Orang menganggap wah itu pengorbanan yang luar biasa. Tapi kalau ditanya Muhammad Salah apakah itu pengorbanan? Mungkin bagi dia itu bukan pengorbanan Pak. Bukan pengorbanan, Memang suatu kebutuhan saya. Saya nggak anggap itu pengorbanan sama sekali. Itu nanti yang membedakan antara pemain yang biasa sama pemain yang top. Bang Muli, sekarang itu kan ada dinamika. Klub Liga 2 ini jor-joran nih. Gila-gilaan ini. Nah, itu artinya berarti pemain bola ini baik yang muda ataupun yang senior, berarti kan sekarang kan ada dua pilihan, dia mau kejar di Liga 1 atau dia mau kejar Liga 2 kalau mau kejar uang. Benar. Sekarang dinamikanya banyakan mana itu yang kejar duit sama yang kejar itu? Saya rasa anak-anak sekarang sudah mulai pintar Pak. Wah, pinter ya? Ya, mereka sudah mulai pintar. Walaupun kita tidak bisa mengeneralisasi, tapi mereka sekarang sudah mengejar bahwa mereka, saya rasa sekarang banyak anak-anak yang di luar negeri yang mereka tahu mereka bisa dapat gaji lebih tinggi di lokal, tapi mereka siap keluar untuk mengorbankan gaji mereka. Jadi anak-anak mulai pintar dalam hal itu. Tapi dengan adanya sekarang pemain asing yang bisa main lebih, itu memang banyak mempengaruhi Pak, karena jelas kualitas permainan makin meningkat. Jujur saya yang tadinya memang konsentrasi ingin membantu anak-anak lokal, merasa juga ini juga membuat perjuangan mereka harus kerja lebih keras lagi. Ya. Karena yang selain memang mutu pertandingan, mutu kualitas game itu meningkat dengan adanya pemain-pemain asing ini, tapi itu juga memberikan kesempatan yang lebih kecil kepada pemain-pemain lokal untuk membuktikan diri. Tapi ya itu bagian dari hidup perjuangan yang mereka harus buktikan aja, mereka harus kerja lebih keras. Dan mudah-mudahan ya sekarang ini kita lihat banyak pemain Liga 1 akhirnya yang tidak tertampung akhirnya malah turun ke Liga 2. Oh iya. Dia pemain Liga 2 yang turun ke Liga 3. Ya enggak, saya sih percaya dengan free market semua itu berjuang, dan saya juga ngerti kadang-kadang
kenapa jadi pengaruh dari pemain asing ini juga mengurangi pressure dari harga cost pemain lokal juga. Benar, Ya kan? biar nggak terlalu tinggi ya. Biar nggak terlalu tinggi, tapi itu nanti ya biar saya sih percaya dengan kebebasan market, tapi biar itu secara supply dan demand nanti itu yang pasti perjuangan pemain lokal bakal harus lebih berat sekarang, harus lebih kerja keras, Pak. Oke, sip. PSG sukses Pak tahun ini Pak ya, insya Allah Pak ya. Makasih. Siap.